pernah menyebutkan bahwasanya hari yang mulia adalah hari Nahar, hari di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk menyembelih hewan kurban. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini juga disebut dengan hari Al-Qarn, hari di mana kaum muslimin yang sedang melaksanakan ibadah haji, mereka sedang menetap di Mina untuk menyempurnakan rangkaian ibadah haji mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya Idul Adha merupakan hari raya di dalam Islam. Bahkan keutamaan Idul Adha lebih utama, lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri. Kenapa demikian? Karena hari raya Idul Fitri sifatnya hanya menutup syariat puasa, sedangkan hari raya Idul Adha masih banyak urutan-urutan ibadah yang besar yang dilakukan kaum muslimin di hari raya Idul Adha. Sebagian kaum muslimin ada yang menyempurnakan haji. Sebagian kaum muslimin ada yang menunaikan kurbannya. Sebagian kaum muslimin ada yang mewujudkan rasa syukurnya dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil. Jika di hari raya Idul Fitri syariat mengagungkan Allah Subhanahu wa taala berupa takbir, atau yang sering kita sebut dengan takbiran, itu dibatasi ketika matahari tenggelam di akhir bulan Ramadan, masuk pada 1 Syawal, disitulah disyariatkan takbir ketika Idul Fitri. Sampai kapan? Sampai imam turun dari mimbar ketika selesai sholat Idul Fitri. Setelah itu tidak ada lagi takbir. Tidak disyariatkan takbiran. Barang siapa yang takbiran setelah selesai sholat Idul Fitri, maka dia menambah-nambah, mengada-ada sesuatu yang tidak pernah dicontoh. Adapun Idul Adha, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memerintahkan kita untuk menggabungkan, membacakan takbir atau takbiran mulai dari tanggal 1 Zulhijjah, kemudian berlangsung terus. Dan ini yang disebut dengan takbir mutlak, memperbanyak takbir di hari-hari sejak tanggal 1 Zulhijjah. Kemudian takbir muqayyad atau takbir yang dibatasi dengan sebab mulai di tanggal 9 Zulhijjah, di hari Arafah, ba'da salatul fajr, setelah salat subuh. Di situ disyariatkan untuk memperbanyak atau
mengucapkan takbir muqayyad ba'da salatil fardhah, setelah salat 5 waktu. Dan itu berlanjut, membaca takbir tersebut berlanjut sampai tanggal 10, 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk takbir muqayyad di setiap selesai salat fardu. Dan ini menunjukkan bahwasanya Idul Adha, kesempatan seorang untuk melakukan kebaikan lebih banyak daripada Idul Fitri. Maka seyogianya, semestinya bagi kita seorang muslim untuk ikut merayakan Idul Adha, menunjukkan kegembiraan dengan mengikuti apa yang telah Allah dan Rasul yang tetapkan. Keluar ke lapangan untuk sholat Idul Adha atau ke masjid. Kemudian setelah itu kita menunaikan hewan kurban, menunaikan pemotongan hewan kurban. Kalaupun kita nggak bisa, nggak mampu karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan dana, ya paling tidak kita ikut membantu sebagian kaum muslimin yang menunaikan penyembelihan hewan kurban, mengekspresikan betul sukacita. Jadi jangan sampai Idul Adha yang lainnya pada mengekspresikan kegembiraan, berkumpul, bersilaturahmi, yang menjadi panitia kurban, menyembelih hewan kurban, membantu kaum muslimin melaksanakan pemotongan hewan kurban. Dia malah masuk kamar tidur, dia malah main HP, dia malah mager. Ini menyelisih syariat. Karena perayaan itu, terlebih perayaan Idul Adha, itu milik kita, milik kaum muslimin. Kita dituntut untuk merayakannya, untuk bergembira, untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengimplementasikannya melalui kurban. Kalaupun tak mampu berkorban, yang membantu kaum muslimin yang sedang berkorban sebagai bentuk sukacita seorang muslim di hari raya. Jangan sampai seorang muslim yang mengaku muslim ketika datang hari raya dia tidak semangat. Tidak ada planning, saya harus berkorban, saya harus mendatangi tempat-tempat kurban minimal dulu. Dia malah menyendiri di kamarnya, tidur main HP. Dan yang musibah lagi, ketika kaum muslimin lebih bangga, lebih semarak, lebih ceria ketika menyambut tahun baru. Nah, ini musibah di atas musibah. Tahun baru itu perayaan orang kufar, dan itu ritual agama Yahudi, Nasrani, Majusi. Makanya ada pembakaran api di sini. Karena umat-umat terdahulu dari kalangan Majusi merayakan hari-hari tersebut. Orang Islam ikut-ikut. Ketika di hari rayanya dia mawas-mawasan, tapi ketika di hari perayaan orang-orang kufar dia semangat.
Ini musibah yang banyak menimpa di kalangan kaum muslimin. Tidak tuanya, tidak mudanya, sama. Sehingga Rasulullah SAW memberikan peringatan keras, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalian ini nanti akan membeu, mengekor gaya hidup orang-orang sebelum kalian. Shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in. Setahap demi setahap kalian akan mengekornya. Pelan-pelan kalian akan mengikutinya, membuntutinya, membeo. Langkah hatta idza law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumuh. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang dob itu namanya kadal gurun. Orang-orang sering nyebutnya dengan kadal gurun. Kalau di Indonesia mirip dengan iguana. Bukan biawak tapi iguana. Sampai kalau mereka masuk ke dalam lubang iguana, kalian pun ikut masuk, saking latahnya, saking membeonya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, siapa orang-orang yang kita ikuti itu? Apakah mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani?" Kata Rasulullah SAW, "Siapa lagi kalau bukan mereka?" Begitu latahnya kita mengikuti mereka. Yang punya uang, bakar-bakarannya lebih mahal. Ya, ada daging, ada ayam, ada ikan dibakar di malam tahun baru. Yang gak punya uang, bakar jagung. Yang penting ada api, karena itu syarat merayakan tahun baru itu api, karena itu Tuhannya mereka. Nah, sementara kita memiliki 2 hari raya yang kata Nabi SAW, "Abdalakumullahu khairan minhuma." Kami ganti 2 hari raya ini dengan 2 hari raya sebelum kalian rayakan dulu. Karena orang-orang Arab dulu suka merayakan tahun baru. Orang-orang Arab jahiliyah, ketika mereka belum mengenal Islam, mereka suka merayakan namanya hari raya Nairus dan Makhrajan. Kata Nabi SAW, kita punya hari raya Idul Fitri dan Idul Adha yang lebih baik dari hari raya mereka. Dan kita diperintahkan untuk merayakannya. Yang kita rayakan sampai kapan? Sampai tanggal 13, sampai besok. Disukai untuk saling bersilaturahmi, untuk mengundang saudaranya makan. Itu bagian dari sunnah menghidupkan hari raya Idul Adha. Membagikan hewan kurban, mengajaknya untuk makan di tempat dia, dimasaknya, diundangnya teman-temannya, tetangganya, atau dibagikan mentah juga boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka merayakan hari raya kita. Maka jangan sampai seorang muslim punya kemampuan finansial gak bisa menyisihkan sebagian rezekinya untuk berkorban. Karena kurban ini wujud apa? Wujud kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan wujud merayakan hari Idul Adha. Dan ini diagendakan setiap tahun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kulli ahli baitin fi kulli 'amin." Hendaknya bagi setiap kepala rumah tangga di setiap tahunnya menyembelih hewan kurban, dipotongnya hewan kurban. Gak bisa kurban sapi, kurban kambing,
Nggak bisa korban kambing jantan, korban kambing betina. Kambing betina itu lebih murah dan dagingnya lebih banyak. Kalau anggaran 1 juta, 1,5 juta masih bisa diberikan kurban. Kalau memang nggak ada, ini masalahnya kita kadang bukannya nggak ada, tapi nggak pernah memprioritaskan. Tapi kalau untuk tahun baru bisa. Saya yang beli ayamnya, saya yang beli ikannya, saya yang beli arengnya, saya yang beli tusukannya, saya yang kipasnya. Bisa semuanya. Kenapa? Memang sudah dijadikan sebagai prioritas. Dan itu harus kita rubah. Semenjak Rasulullah SAW diutus, Rasul dan para sahabatnya tidak pernah melirik hari-hari raya orang-orang Kufah. Dilirik aja tidak, apalagi dirayakan. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam meletakkan apa? Mengatakan wada'tu tahta qadamayya. Semua perkara-perkara jahiliyah yang dirayakan oleh orang-orang jahiliyah sebelum mereka mengenal Islam, sejak saat ini aku letakkan di bawah telapak kakiku. Dihinakan oleh Rasulullah SAW. Tidak berarti. Dan lihat bagaimana Rasulullah dan para sahabatnya merayakan Idul Fitri dan Idul Adha. Mewujudkan ekspresi kegembiraan. Karena memang seperti itu simbol-simbol ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi at-tayyibin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Kaum muslimin, Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, merayakan hari besar dalam Islam ini bagian dari perkara yang dituntut dalam syariat, dengan memperhatikan kaidah-kaidah atau rambu-rambu yang telah awal dan Rasulnya buat. Terlebih di hari raya Idul Kurban, karena dia harinya banyak. Bahkan Rasulullah SAW telah memberikan warning, peringatan mulai dari tanggal 1. Sudah harus siap-siap. 1 Dzulhijjah, 2 Dzulhijjah. Lebarannya kapan? Lebarannya di tanggal 10. Tanggal 1 sudah siap-siap. Kemudian setelah Lebaran masih ada ditambah 3 hari. Tanggal 11, 12, dan 13 yang disebut dengan hari Tasyrik. Apa makna hari Tasyrik? Yang kata Nabi SAW, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin. Hari tasyrik itu adalah hari di mana kita itu diperintahkan untuk makan-makan. Dan tasyrik berasal dari kata sinar matahari, yang artinya pada waktu itu kaum muslimin sibuk menjemur daging-daging kurban mereka. Dijemur untuk diawetkan, dijemur agar tidak rusak. Karena ada yang dimakan dari hewan kurbannya, ada yang dibagikan, dan ada yang dijemur. Nah, mereka menjemurnya ini 3 hari. Makanya disebutkan ayyamu tasyrik. Disebutkan di situ untuk menjemur daging-daging kurban agar awet,
untuk stok makanan mereka. Ada yang dimakan, ada yang dibagikan, ada yang dijemur. Kulu wa tasaddaqu wadakhiru, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanlah dari sebagian hewan kurban itu makan. Kemudian bagikan, sedekahkan. Wadakhiru, dan simpan untuk stok makanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa menjalani syariat Islam dengan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan dipraktikkan oleh para sahabat-sahabat. Andai tahun ini kita belum bisa berkurban, yuk kita siapkan wadah di rumah kita. Apa itu toples, apa itu tahu celengan, ya kita masukkan per hari minimal 10.000. Kalaupun nggak bisa 10.000, 5.000 tiap hari. Nanti kita buka di tahun yang akan datang, insya Allah. Paling tidak idealnya dalam satu komunitas, ya satu RT atau satu lingkungan atau satu kelurahan itu, yang berkurban itu tidak kurang dari 10%, paling tidak. Jadi kalau jumlah penduduknya itu ada 100, yang berkurban paling tidak ada 10. Itu minimal. Syukur dia bisa lebih. Dan ini jadikan sebagai prioritas. Jangan bilang nggak mampu, banyak kebutuhan, banyak ini, banyak itu, dan seterusnya. Karena kurban ini mengajarkan kita agar kita tidak bakhil, agar kita tidak mencintai dunia dengan kecintaan yang melampaui batas. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشف مرضانا واشف مرضى المسلمين. اللهم رب الناس مذهب البأس اشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم أصلح لنا وأصلح ولاة أمورنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. آمين.